Selanjutnya kita akan mengupdate informasi terbaru dari TKP bersama dengan Rizka Salsabila. Rizka, seperti apa informasi terbaru dari sana? Iya Putri, Agita dan juga pemirsa, untuk informasi terbaru dari lokasi TKP sendiri baru saja BNPB dan juga Badan SAR ini selesai melakukan penyelusuran dari sepanjang Kali Bekasi, yang mana dari tepatnya dengan titik awal yaitu tempat penemuan ketujuh mayat hingga ke hulu dan hingga ke hilir, yang mana ini sudah berjalan sejak pukul 3 atau maksud kami sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu untuk mengetahui bagaimana kronologis penemuan dari ketujuh mayat di Kali Bekasi Jati Asih ini, saya sudah bersama dengan Ibu Suciati selaku saksi mata ya Bu, dan juga warga yang melihat korban ataupun yang tergeletak di kali ini. Ibu bisa dijelaskan kronologis awal Ibu melihat sedang berkegiatan apa, sejak pukul berapa Bu? Saya memang rutin ya beraktivitas di pinggir kali ini karena setiap pagi dan sore saya memang selalu ngasih makan kucing-kucing yang ada di sini gitu kan. Nah kebetulan satu ekor kucing saya itu tidak kembali, dari malamnya itu tidak kembali. Jadi saya inisiatif menyisir di pinggir kali lebih dekat gitu. Nah ternyata di pinggir kali, di tengah kalinya itu ada sesuatu yang memang tidak biasa seperti yang hari-hari sebelumnya, karena kemarin sorenya sebelum ada peristiwa ini tuh anak-anak biasa pada mandi di kali itu, persis di penemuan para jenazah itu anak-anak sebelumnya pada mandi di sana, dan memang tidak ada sesuatu yang aneh ya di tengah kali atau di pinggir kali. Nah pada pagi itu, tadi pagi ada sesuatu yang bikin saya penasaran di tengah itu, karena memang tidak terbiasa, tidak biasanya seperti itu. Jadi setelah saya mendekat, memang jadi kelihatan seperti orang gitu yang sedang tidur di tengah kali gitu ya, karena memang kelihatan tangannya, kelihatan wajahnya, mukanya gitu ya, sedang miring menghadap timur. Untuk memastikan, kebetulan ada bapak-bapak yang sedang jogging di atas tanggul ini. Saya meminta tolong bapak itu untuk memastikan apakah benar itu manusia atau hanya manekin gitu ya. Saya khawatirnya manekin gitu, khawatirnya manusia gitu ya maksudnya. Di bapak-bapak itu juga mendekat tapi tidak berani turun. Sepertinya memang benar Bu, itu orang gitu ya. Tapi bapak itu tidak berani turun ke air gitu ya. Jadi bapak itu dan saya memanggil tetangga yang lain untuk memastikan dan berani turun ke air gitu, apakah benar itu jenazah manusia atau bukan gitu. Setelah dipastikan benar Bu, ini ada dua. Awalnya berdua saling berdempetan berdekatan gitu ya. Awalnya dua, benar Bu ada dua gitu. Begitu dia berbalik dan akan naik gitu kan, ternyata ada yang lainnya tertelungkup semua. Jadi awalnya seperti batu ya, nggak begitu jelas ya, ternyata tertelungkup tuh tiga, ada tiga lagi. Awalnya kami hanya melihat 5. Ya. Kalau Ibu sendiri melihat kejadian itu atau menemukan itu sekitar pukul berapa Bu? Sekitar antara 5.30 pagi atau 5.45 pagi lah, sebelum jam 6 pagi. Dan keadaan itu Ibu melihat sekitar ada 5 ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan Ibu dengan warga-warga sini? Memanggil Pak RT ya tentunya ya, memanggil Pak RT dan segera meminta bantuan orang lain untuk menghubungi kepolisian. Selain itu Ibu, dari hasil ataupun ini kan belum ada hasil, kira-kira kalau dari Ibu tuh mengenali nggak korban-korban ini warga di sekitaran sini kah atau bukan? Tidak ya, tidak ada yang mengenali korban, bukan warga sini. Mungkin sebelumnya kan ini memang anak-anak katanya suka juga berenang kalau sore ya. Ini cukup dangkal kah atau dalam, bagaimana Bu? Kalau untuk yang pinggiran-pinggiran ini dangkal karena ada batu-batu gitu kan, dangkal dan anak-anak suka main. Kalau lagi musim kemarau seperti ini dangkal. Itu sebabnya ada yang tersangkut di tengah gitu kan, karena memang dangkal. Jadi memang ada spot-spot yang dalam, ada yang dangkal gitu, dan itu yang posisi mereka yang tersangkut itu pas lagi kena yang dangkal gitu. Terima kasih Ibu Suciati. Ya, Agita dan juga pemirsa, seperti itulah kesaksian dari Ibu Suciati yang juga merupakan salah satu saksi yang melihat pertama kali ditemukannya 5 mayat, kemudian ditemukan lagi 2 orang mayat di dalam Kali Bekasi atau di daerah Jati Asih ini. Demikian.
kembalikan ke Anda. Baik, Rizka Salsabila mengabarkan dari TKP Kali Bekasi dan juga sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi dari Nadila Saleh yang berada di RS Polri. Dan pemirsa, saat ini kita juga sudah tersambung dengan dokter forensik yaitu Dr. Budi Suhendar untuk mengetahui lebih detail mengenai kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi ini. Selamat malam Dr. Budi. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Budi. Ya. Ya, dokter, ini kan kita mengetahui bahwa memang proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Polri. Nah, dari informasi terbaru yang disampaikan adalah tidak ditemukan ini luka luar di tubuh dari 7 mayat yang ditemukan ini. Hanya kondisinya adalah mengambang, juga dalam kondisi yang bengkak sudah membusuk. Kira-kira potensi penyebab kematian dari ataupun juga dari 7 mayat ini apa, dokter? Baik, tentunya ke-7 mayat ini karena ditemukan di kali ya, ini adalah suatu kematian tidak wajar kategorinya. Dan tentunya harus ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan upaya untuk identifikasi ya. Tadi sudah disampaikan pasti akan dilakukan bersama tim forensik lain dan juga Inavis. Dan juga akan dilakukan upaya untuk menemukan ya ada tidaknya kekerasan pada tubuh dan juga mengupayakan menemukan sebab matinya. Nah, sebab matinya ini menjadi hal yang penting untuk bisa diungkap karena terkait dengan apakah ini adalah suatu kecelakaan atau ada hal yang lain ya yang berkenaan dengan ditemukannya 7 anak ini di Kali Bekasi. Baik, Dokter Budi, nanti usai jeda mungkin kita akan kembali berbincang dok untuk bisa sama-sama menganalisa sebenarnya apa kemudian penyebab kematian dari 7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi ini. Usai jeda kami akan kembali pemirsa.